Faisal Assegaf hina NU dan ulama NU, Husin Shihab minta Polri bertindak, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis Faisal Assegaf melontarkan pernyataan keras terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Faisal Assegaf lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 22 Oktober 2021 menyebut NU bukan produk Islam. Maka dari itu, ia meminta ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia itu tidak lagi menipu umat muslim di tanah air. NU bukan produk Islam, stop nipu umat, tweet Faisal Assegaf. Hal itu menurut Faisal, lantaran NU merupakan lembaga politik yang mewadahi segelintir umat Islam dari mayoritas warga beragama Islam di Indonesia. Tapi NU adalah ikhtiar politik sebagai wadah segelintir umat dari mayoritas Islam, ungkapnya. Faisal Assegaf juga mempersilahkan bagi pengikut NU untuk tetap loyal kepada ulama pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur. Akan tetapi kata Faisal, Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur bukanlah orang suci yang dijamin masuk surga. Sebab lanjut Faisal Assegaf, urusan surga merupakan hak Tuhan, sementara urusan NU adalah perihal duniawi. Loyalitas pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur silakan saja, tapi mereka bukan orang suci yang dijamin paling benar dan masuk surga. Urusan surga adalah hak Allah, urusan NU ihwal duniawi, tegasnya. Lebih lanjut, Faisal Assegaf juga mengingatkan kepentolan NU dan para loyalisnya bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan masyarakat dari perbudakan. Sementara menurutnya, fanatisme terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur adalah bentuk nyata dari perbudakan. Saya ingatkan kalian dedengkot NU dan loyalisnya, Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan. Fanatisme dan asabiyah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan, tuturnya. Tidak hanya itu, Faisal Assegaf juga menilai umat Islam di Indonesia tidak butuh dengan keberadaan NU. Islam tidak butuh NU, Gus Dur dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian, ujarnya. Lebih lanjut, kritikus politik Faisal Assegaf juga membandingkan pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU Hasyim Asy'ari dengan staf ahli kantor utama staf presiden atau KSP Ali Mochtar Ngabalin. Secara belak-belakan, Faisal Assegaf mengatakan bahwa dari sisi kedudukan ilmu, Ali Ngabalin lebih unggul dibandingkan Hasyim Asy'ari. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah video berjudul Ali Ngabalin lebih unggul dari sejarah Hasyim Asy'ari yang tayang di Faisal Assegaf Official pada Senin 25 Oktober 2021. Awalnya Faisal Assegaf menyindir bahwa para pendukung Hasyim Asy'ari terlalu emosional dan kepala mereka terlalu berasap. Kalau pandangan secara fenomenologi, saya bisa menyimpulkan era Hasyim Asy'ari itu sudah berakhir, katanya. Faisal Assegaf menilai bahwa tren pendukung fanatik Gus Dur dan Hasyim Asy'ari sudah lebih banyak mengagumi Ali Ngabalin, karena menurutnya Ali Ngabalin adalah tokoh yang sangat fenomenal dan audiens yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Sementara kalau kita lihat Hasyim Asy'ari kan itu cuma lokal saja Jawa Timur dan juga tidak terlalu mendominasi di Jawa Timur karena di sana juga ada tokoh-tokoh besar seperti Bung Tomo dan lain-lain, terangnya. Selain itu lanjut Faisal Assegaf, Ali Ngabalin hadir di jantung kekuasaan, tampil dalam panggung dinamika politik nasional dan juga hadir sebagai intelektual Islam. Ia juga menyinggung bahwa Ngabalin pernah sekolah Islam di Mesir, di Perancis, dan S2 di Universitas Indonesia. Bang Ali Ngabalin ini boleh Anda suka tidak suka dalam perdebatan kontroversi politik, tapi di sisi kedudukan ilmu beliau lebih unggul dari Hasyim Asy'ari, kata Faisal Assegaf. Kalau dilihat dari sisi dinamika kekinian, Bang Ali itu sangat jauh tinggi di atas. Sementara Hasyim Asy'ari itu hanya lokalan, tambahnya. Menanggapi hal itu, pengacara dan Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab menilai bahwa cuitan kritikus politik Faisal Assegaf atau FA mengandung unsur hoaks dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Husin Shihab yang juga merupakan anggota NU pun meminta pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, narasi-narasi seperti yang dikeluarkan oleh Faisal Assegaf merupakan narasi yang membuat gaduh dan harus lekas diselesaikan. Pasalnya, Husin Shihab khawatir bahwa jika narasi-narasi seperti itu dibiarkan, dampaknya bisa makin besar. Saya yakin Kapolri, @Listio Sigit P, @Divhumas_Polri, @CCIC Polri bisa lekas selesaikan ini, katanya melalui akun Twitter @Husin Shihab pada Minggu 24 Oktober 2021. Baiknya FA mau hapus cuitannya, unsur hoax dan hate speech terhadap NU juga masuk, hati-hati, tambahnya. Adapun dalam cuitannya, Faisal Assegaf menyinggung pihak-pihak yang ia sebut dedengkot NU dan loyalisnya.
Saya ingatkan kalian di dekat NU dan loyalisnya, Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan, katanya pada Jumat 22 Oktober 2021. Faisal Astegaf menyinggung bahwa fanatisme dan asabiah kepada dua tokoh NU, Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan. Islam tidak butuh NU, Gus Dur dan embel-embel Hasyim Asy'ari, kualat kalian, tandasnya. Bukan hanya itu, Faisal Astegaf juga menyinggung para denggot NU dan loyalisnya untuk jangan ngotot dan merasa paling benar. Menurutnya, Hasyim Asy'ari dan Gus Dur bukanlah rujukan mutlak. Umat yang waras di Republik ini punya banyak akses pada sumber-sumber ilmu Islam yang otentik dan jauh dari umbul-umbul ormas yang manipulatif, kata Faisal Astegaf. Rapat Jokowi versus rapat SBY ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setiap orang mempunyai karakter dan kebiasaan masing-masing, begitu juga dengan pimpinan negara. Indonesia pernah mempunyai pemimpin atau presiden dengan karakter yang berbeda-beda. Begitu juga cara mereka memimpin. Program negara juga pasti berbeda-beda. Tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin negeri ini lebih maju lagi. Dalam politik sudah biasa saling sindir, beda pendapat dengan lawan politik. Misalnya pihak pemerintah dengan pihak oposisi. Sekarang ini partai politik yang berada di oposisi hanya ada dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tahun 2019 konon katanya Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintahan, tapi entah kenapa tidak jadi. Para pengamat memperkirakan Partai Demokrat dan PDIP sulit berkoalisi karena sosok Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebagaimana kita ketahui, keduanya pernah berbeda pendapat, bahkan terjadi ketegangan yang berlangsung lama. Hal itu terjadi karena SBY bermaksud menjadi capres ketika masih jadi Menteri Megawati, padahal Megawati pun ternyata akan maju menjadi calon presiden. Sejak itu PDIP dan Partai Demokrat tidak pernah berkoalisi. Sampai sekarang pun antara PDIP sepertinya masih terjadi ketegangan. Terbaru PDIP dan Partai Demokrat kembali terlibat saling sindir. Rapat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY jadi topik utama keduanya. Semua berawal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka webinar bertajuk Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata yang digelar di kantor DPP PDIP Kamis 21 Oktober 2021. Hasto awalnya menggambarkan kepemimpinan Jokowi. PDIP mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terus memberikan arahan. PDIP menilai kepemimpinan Jokowi berbeda dengan Presiden RI sebelumnya yang banyak mengadakan rapat tapi tidak mengambil keputusan. Hasto menyebut Jokowi punya kelebihan dibandingkan Presiden RI sebelumnya. Dia menyebut Presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat namun tidak mengambil keputusan. Tentu saja pernyataan Hasto ini membuat panas kuping pihak Partai Demokrat. Karena presiden sebelumnya yang memimpin Indonesia selama 10 tahun adalah SBY. Sebenarnya bagaimana sih perbandingan Jokowi dan SBY ketika mengadakan rapat? Wakil Presiden Yusuf Kala pernah mengungkapkan perbedaan jelas dari Jokowi dan SBY adalah pengambilan keputusan. Jokowi rajin menggelar rapat, keputusan harus diambil bersama. Bahkan Jokowi bisa menggelar rapat 4 kali hingga 5 kali dalam seminggu. Sementara SBY mengambil keputusan lebih cepat, bahkan menurut JK lebih ringkas dan lebih terarah, hingga terkenal dengan jargon lebih cepat lebih baik. Partai Demokrat tidak terima dengan pernyataan Hasto. Mereka mengingatkan PDIP untuk juga menyadari ada peran pemimpin sebelumnya. Menurut saya, Hasto lebih memuji pujaannya, tetapi mesti menyadari bahwa tidak ada keberhasilan saat ini tanpa peran pemimpin sebelumnya, kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK DPP Demokrat Herman Hairon kepada wartawan pada Jumat 22 Oktober 2021. Herman lantas membeberkan hasil-hasil yang pernah dicapai SBY. Menurutnya, SBY tidak pernah membandingkan kepemimpinan, malah justru berterima kasih kepada presiden sebelumnya. Kepemimpinan Pak SBY sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, Tol di Bali, Jembatan Madura, dan program pro rakyatnya. Selain aktif di dunia internasional dan membanggakan tanpa mencemooh presiden sebelumnya, bahkan berterima kasih kepada presiden sebelumnya, ujarnya. Semua orang mempunyai pendapatnya masing-masing dan itu haknya. Hasto mengagungkan Jokowi dan membelanya itu sah-sah saja. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang membela bosnya yaitu SBY. Itu wajar dan tidak aneh.
elit politik dalam hal ini partai lebih baik fokus untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing. Misalnya sebagai anggota dewan ya fokus saja bagaimana membuat undang-undang yang pro rakyat. Jangan sampai tugas utama anggota parlemen hasilnya sedikit. Setahun hanya bisa mengesahkan rancangan undang-undang 3 ekor saja. Itu kinerja yang malas-malasan. Jangan sampai menyalahkan orang lain, termasuk kepemimpinan sebelumnya. Karena bagaimanapun, orang yang pernah menjadi presiden kita merupakan orang yang dianggap terbaik di zamannya. Pada realitanya, para pemimpin kita tidak pernah saling menyalahkan. Jokowi, SBY, Megawati, Habibie, dan lain-lain selalu menghargai kinerja presiden sebelumnya. Biasanya yang saling sindir adalah orang yang di bawahnya. Semoga saja sindiran ini hanya sebagian dari dinamika politik, tidak sampai menjadi kerusuhan yang hanya merugikan Indonesia sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.